materi kita yang 2 pekan lalu ya. Yang pekan lalu kita nggak bisa ada perkuliahan karena beberapa hal jadwal bentrok dan lain sebagainya ya. Oke, kita hari ini membahas terkait dengan usability engineering ya. Mungkin di antara Anda sudah pernah ya mendengar istilah usability begitu ya. Nah, istilah usability itu kalau secara umum kita kaitkan dengan beberapa perangkat atau ini alat yang biasa kita gunakan itu banyak dipakai pada konteks penggunaan apps ya, penggunaan apps yang ada pada gadget kita. Ya, misalnya Anda menggunakan sebuah game, gitu ya, mengoperasikan sebuah game, gitu ya. Maka ada kalanya sebuah games itu cukup mudah kita gunakan. Ada kalanya ketika kita menggunakan itu kita tidak begitu paham yang ada di dalam user interface games tersebut, gitu ya. Maka dalam konteks itu kita bisa menggunakan istilah usability. Usability itu nanti akan kita lihat, dia akan merujuk kepada beberapa elemen, diantaranya adalah tingkat kemudahan untuk digunakan, ya. Kemudian potensi untuk kita tuh mengoperasikan itu mengalami error, begitu ya. Ya, itu juga menggambarkan satu dimensi pada usability. Nah, singkat kata usability itu adalah dari kata usable atau dapat digunakan, begitu ya. Maka ukuran usability ini akan kita banyak gunakan pada sebuah apps ya yang kita seringkali mainkan ya. Termasuk juga pada konsep yang umum gitu ya. Usability itu juga melekat pada penggunaan peralatan-peralatan yang ada dalam keseharian kita. Apakah itu sebuah remote TV begitu ya, remote, AC begitu ya. Kemudian juga perangkat-perangkat lain seperti kalau Anda pernah tahu ada induction stove gitu ya, kompor induksi gitu ya, yang tombol ya, kemudian indikator gitu ya, tidak sama seperti pada kompor yang menggunakan gas pada umumnya. Maka ketika kita menggunakan peralatan itu membutuhkan waktu untuk bisa mengenalinya gitu ya. Ya, maka di sana akan kita bisa ukur ya, tingkat usability dari peralatan itu akan rendah ya. Jadi usability itu sebetulnya juga sebetulnya dia akan merujuk kepada usable, suatu hal yang mudah kita gunakan, yang bisa kita gunakan dengan baik tanpa mengalami kendala atau mengalami error. Jadi pembahasan kita ini hari ini kita akan membicarakan tentang rekayasa ya terhadap tingkat kemudahan dan lain sebagainya melekat pada sebuah peralatan gitu ya. Nah, dewasa ini memang lebih banyak gitu ya. Riset-riset tentang usability itu berkaitan dengan sebuah app, sebuah aplikasi gitu ya. Nah, di gambar yang di sini yang Anda lihat di layar gitu ya. Ini juga menggambarkan usability yang ada di dalam signage yang mungkin kita akan jumpai dalam lingkungan kita ya. Anda lihat di gambar sebelah kiri itu adalah sebuah signage atau penunjuk pada sebuah mall atau sebuah public area gitu ya, yang kita akan bisa lihat kita mau ke lantai 4, lantai ke-5 itu arahnya kemana begitu ya. Kemudian nanti ada kalau kita mau ke lift itu kita harus merujuk kemana ya. Maka kalau Anda pernah memperhatikan di mall ya, atau mungkin di apartemen ya, atau mungkin di public area yang seperti yang ada di bandara ya, terutama yang ada di luar negeri, itu Anda akan sangat paham bahwa semakin ke sini itu tampilan dari signage itu juga ternyata tidak begitu-begitu saja, tidak monoton, tapi juga sangat beragam. Nah, sangat beragamnya itu rupanya berpengaruh terhadap kemampuan si masyarakat di dalam memahami arti dan tanda dari yang tanda penunjuk arah yang ada dalam signage itu. Ya, kalau kita lihat di tampilan di sini itu ada hal yang bisa kita kritisi begitu. Ada suatu hal yang cukup menarik di sini. Maka tampilan signage itu berupa bentuk 3 dimensi sehingga bisa dilihat dari masyarakat, dari orang, dari berbagai macam penjuru begitu ya. Dari arah barat, misalnya dari arah utara juga bisa melihat informasi yang sama begitu ya, karena ini bentuknya adalah 3 dimensi. Tapi juga ada hal yang di sini yang kalau kita bisa lihat itu merupakan satu hal yang relatif tidak usable gitu ya, tidak usability-nya relatif rendah gitu ya. Maka sebagai contoh adalah kalau kita lihat begitu ya,
Ini adalah tanda sebuah platform. Platform itu adalah lantai berapa. Biasanya banyak dipakai platform itu kalau kita di sarana MRT yang di luar negeri. Anda datang ke satu negara begitu di Taiwan, di Korea atau mungkin di Eropa begitu ya. Penggunaan MRT-nya itu bertingkat-tingkat sehingga kalau kita mau menuju ke rute tertentu itu kita harus naik ke platform di atas. Nah, platform ini nanti kita akan lihat ini kita mau ke platform 4 dan 5, ini ada gambarnya lift, ini tandanya ke atas. Coba kita bayangkan. Tanda ke atas ini kalau kita di realita itu akan cukup ambigu gitu ya. Tanda ke atas itu bisa menunjukkan ke atas, ke lantai di atasnya, tapi juga bisa menunjukkan jalan terus begitu ya. Maka ini perlu dikonfirmasi begitu ya. Maka kalau misalnya tanda panah ke kanan, panah ke kiri menunjukkan kita harus berbelok kanan atau ke kiri ya. Maka kalau tanda ini lurus itu artinya apa? Apakah kita itu harus jalan lurus ya? Atau kita harus naik ke atas? Maka kalau naik ke atas itu naik lewat mana? Maka ini pertanyaan sebetulnya. Ya, beberapa sign it yang sering saya jumpai begitu ya, kalau sedang bertugas di luar negeri atau ikut kompetisi begitu ya, saya sering memperhatikan penggunaan ini cukup tidak konsisten begitu ya, karena kita sebagai orang yang baru di sana tentu kita nggak tahu arah, kita nggak tahu lokasi begitu ya, sehingga kita hanya bisa mengandalkan Google Maps ya, maupun juga penunjuk arah yang ada dalam sebuah mall ya. Kalau Anda ke luar negeri itu mall, ya platform MRT dan lain sebagainya semua terintegrasi jadi satu. Jadi kita tidak perlu keluar dari sebuah mall gitu ya, berpanas-panas gitu ya, untuk bisa masuk ke entry dari MRT ya. Maka kita itu cukup berpindah dari satu mall ke mall lain, kemudian sampailah kita nanti di platform di MRT kita yang akan kita tuju itu. Nah, seringkali yang kita jumpai adalah tanda lurus ke atas itu ada yang menerjemahkan ya atau mengartikan itu naik ke atas, tapi juga ada yang menerjemahkan itu harus kita berjalan lurus gitu ya. Maka kalau dia yang berjalan lurus ya biasanya itu tanda ke atasnya itu disimbolkan dengan tanda panah ke atas yang miring 45 derajat ya, kira-kira begitu. Maka ini ada beberapa hal ketidakkonsistenan yang seringkali membuat penunjuk arah itu sulit untuk dipahami. Kemudian juga contoh yang ada di sebelah kanan itu ilustrasi lain dari penunjuk fasilitas umum yang sedikit ambigu begitu ya. Maka kalau Anda lihat di situ ada gambar ya. Kita bisa lihat di situ gambar di sebelah kanan itu menunjukkan kalau kita lihat menunjukkan kalau di Malaysia disebut sebagai tandas gitu ya, tempat untuk buang air gitu ya. Itu kan digambarkan laki-laki maupun perempuan yang dalam bahasa Jawanya itu kebelet gitu ya, menahan buang air gitu ya. Maka kalau Anda lihat gambar yang di kanan ini bisa diterjemahkan apa? Apakah ini buang air kecil, ini buang air besar ya? Ataukah ini buang air, apapun itu buang airnya, bisa air kecil, air besar ya. Ya, maka yang di sini adalah emergency exit karena ada kebakaran ya. Maka ini juga cukup ambigu. Nah, hal-hal seperti ini sering kita jumpai ya, dan ini memang gambar yang kebetulan memang saya ambil gitu ya pada saat saya berkunjung pada suatu tempat, saya melihat ada suatu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai sebuah contoh real begitu ya. Maka ini adalah gambar contoh real yang ada begitu yang pernah saya jumpai. Ya, ini adalah beberapa keambiguan atau beberapa ketidak-usability yang terjadi pada beberapa public area. Nah, contoh yang lain juga bisa kita lihat di sini begitu ya. Nah, ini sebetulnya juga menunjukkan konteks usability begitu ya. Kemana kita akan melihat tanda ya atau notifikasi lampu merah, lampu hijau yang akan kita perhatikan ya, maupun juga yang ada di dalam gambar nomor kanan itu yang lampu ini yang tidak seharusnya ada, dia berada begitu, tidak seharusnya dia berada ya. Karena dia berada di tengah jalan begitu ya, dan tidak sangat mengganggu kendaraan yang akan melaju di sana. Ya. Nah, ini adalah satu contoh ilustrasi lain yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah,
Kalau kita merujuk kepada kaidah ilmu pengetahuan, ya, maka sesungguhnya apa sih definisi usability yang bisa kita pakai? Ya. Contoh-contoh sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada definisi usability yang bisa kita pakai yang itu saya ambilkan dari beberapa referensi yang bisa dijadikan pegangan begitu ya. Maka yang pertama adalah usability itu diterjemahkan menjadi a measure of the ease with which system can be learned and used, its safety, ya, effectiveness, efficiency, and attitude of its user toward it. Ya. Jadi ini merupakan satu ukuran kemudahan di mana sebuah sistem itu dapat dipelajari dan dapat digunakan. Jadi di sini keywordnya adalah yang saya kasih warna merah, menunjukkan tingkat kemudahan di mana sebuah sistem itu bisa dipelajari dengan mudah dan bisa digunakan dengan mudah. Jadi intinya adalah ya tingkat kemudahan dalam artian kita mencoba memahami fungsi dari alat itu, ya, kemudian juga tingkat kemudahan dalam kita menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini adalah definisi yang disebutkan oleh Price ya pada tahun 94. Ya, kemudian yang kedua ada juga definisi yang dikeluarkan atau dibuat oleh Human Factor for Informatics Usability. Ya, apa dia mendefinisikannya? Bahwa usability adalah the capability in human functional term to be used easily and effectively by the specified range of the users given specified training and support, ya, to fulfill the specified range of tasks within the specified range of environmental scenarios. Ya. Artinya adalah kemampuan dari manusia, ya, dalam konteks ketika menggunakan peralatan itu bisa digunakan dengan mudah dan efektif bagi sebagian range seseorang. Ya, sebagian range seseorang ini maksudnya begini. Kita paham bahwa dalam kita menggunakan perangkat seperti Gojek begitu, maka tidak semua orang itu bisa menggunakan dengan mudah. Ya, hanya mereka yang mungkin terkategorisasi dalam kelompok generasi milenial, ya. Dan juga generasi generasi X yang di akhir yang bisa menggunakan. Tapi bagi mereka yang termasuk kelahiran baby boomers, ya, kelahiran tahun 50, kelahiran tahun 60 itu akan sulit menggunakan aplikasi Gojek. Ya, maka specified range of user itu adalah kelompok orang usia tertentu, ya, bisa kita kasih contoh dalam kelompok usia orang tertentu yang menggunakan perangkat Gojek. Maka ini ada specified range. Jadi range-nya adalah mereka yang ada di kategori generasi milenial dan generasi X yang terakhir, gitu ya. Ya, maka specified range of user itu sama halnya seperti anthropometric, begitu ya. Maka tidak semua orang itu bisa menggunakan dengan nyaman, tapi hanya orang tertentu. Jadi konsep dari specified range of user itu sama seperti anthropometric. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang, ya. Ya, tapi kita hanya bisa membuat, ya, sebagian orang itu cukup mudah menggunakan perangkat misalnya adalah Gojek. Ya. Kemudian specified range of user itu ternyata juga, ya, to fulfill the specified range of the task, ya. Karena pada prakteknya juga memang walaupun sama-sama generasi milenial, ya, yang cukup piawai menggunakan gadget, ya, tapi tidak semua itu mereka cukup mampu menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Gojek. Ya, ambil contoh adalah mungkin kalau kita pernah tahu di Gojek itu ada aplikasi yang ini ya memanggil gitu ya, memanggil yang membersihkan rumah gitu ya. Kalau nggak salah itu kan ada ya. Maka itu tidak semua orang bisa menggunakan karena bagi generasi milenial yang sangat-sangat muda, dia bisa menggunakan aplikasinya, tapi dia tidak butuh menggunakan fitur itu, sehingga dia tidak mungkin dia akan kesulitan ya untuk menggunakan aplikasi itu, karena mungkin dalamnya ada aplikasi, ada pilihan menunya adalah mau layanan paket apa, kebersihan yang kayak apa, begitu ya. Ya, kemudian apa yang perlu di order spesifiknya, detailnya itu dia tidak cukup piawai di situ, ya. Atau mungkin di dalam aplikasi Gojek itu ada juga tukar saldo, gitu ya. Maka mungkin yang banyak menggunakan itu adalah mereka yang relatif lebih senior yang mungkin ingin membagi saldo kepada misalnya adalah anaknya misalnya.
Kira-kira begitu sih. Sehingga ada to fulfill the specified range of task. Jadi tidak semua tugas itu rupanya mampu, ya mudah dikerjakan oleh seseorang ya. Tapi juga ternyata seseorang itu hanya bisa piawai di bagian-bagian tertentu saja. Maka ini yang disebut sebagai definisi usability yang dikemukakan oleh Human Factors for Informatics Usability. Jadi orang yang piawai menggunakan itu ada kelompoknya tertentu, dan juga orang yang menggunakan itu juga tidak semua piawai terhadap semua fiturnya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah the concept comprising the effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified user can achieve specified goal in particular environment. Keywordnya adalah ya bahwa usability itu melingkupi effectiveness. Effectiveness menggambarkan efektivitas, efisiensi menggambarkan efisiensi, penghematan sumber daya gitu ya. Mungkin penghematan sumber daya waktu ketika dia menggunakan itu lebih cepat begitu ya, maupun satisfaction atau menggambarkan kepuasan ya dari pengguna si alat ini tadi ya, di mana effectiveness, efisiensi sama satisfaction itu akan berhubungan dengan ketercapaian goals yang akan sudah dia tentukan sebelumnya ya. Nah, ini adalah definisi menurut ISO. Kemudian yang keempat adalah pada case website begitu ya. Ya, usability can be defined as the broad discipline of applying some specific observation, measurement, and design principle to the creation and maintenance of website in order to bring about the greatest ease of use, ease of learnability, amount of usefulness, and least amount of discomfort for the humans who have to use the system. Ya, jadi keywordnya adalah ketika kita menjustifikasi usability itu, kita tidak bisa mengatakan berdasarkan pengalaman kita saja, tapi harus berdasarkan pengukuran, ya, specific observation, harus ada observasinya di lapangan, sehingga kita bisa mengatakan, ya, aplikasi ini atau benda ini itu tidak cukup usable. Jadi kita harus berdasarkan kepada observasi atau pengukuran, ya, dan dibandingkan dengan desain prinsipal yang ada dalam standar di dalam ergonomi, gitu ya. Karena kita tidak bisa mengatakan, menurut saya Gojek itu nggak usable, tapi ternyata ya 100 orang tuh mengatakan usable. Nah, ini kan bertentangan. Oleh karena itu memang dalam kita mengatakan usability itu harus kita berdasarkan observasi yang kita lakukan terhadap sejumlah orang. Tidak bisa hanya kita dasarkan pada pandangan subjektif kita saja. Ya. Nah, dalam bahasa lain, dalam bentuk dalam bentuk ini implementasi usability itu juga bisa dikatakan user friendliness. Ya. Ya, Johnson 1992 ya, note that a user of a computer system is required to understand the meaning and the effect of commands that will allow certain goals to be achieved. The amount of effort needed to achieve this also define the user friendliness of the system. Jadi kalau sebuah objek itu punya tujuan untuk digunakan untuk misalnya dalam dibuat main game gitu ya, maka jumlah ya effort yang dikeluarkan oleh orang untuk bermain game itu besar kecilnya itu akan menggambarkan user friendliness. Ketika effortnya itu besar ya, maka tidak dikatakan aplikasi itu user friendliness, sehingga dalam bahasa lain adalah tidak usability, tidak usable. Tapi kalau produk itu tadi kita justifikasi, kita ukur, ternyata orang itu menggunakan itu less effort, ya, lebih sedikit effortnya, maka bisa kita sampaikan bahwa produk itu sangat usability, ya, sangat baik usability-nya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk lain sebuah fakta yang ada di dalam sekitar kita. Ya, anggaplah ini dalam sebuah hall begitu ya, sebuah ruangan besar begitu ya, pada banyak lampu, ada banyak dimmer gitu dan sebagainya, maka ternyata di sana harus ditampilkan berbagai macam informasi untuk menggambarkan fungsi dari masing-masing jenis saklar ini. Maka ada seorang expert dari Austria ya, itu mengatakan bahwa when simple things need pictures, labels or instruction and has failed. Artinya ketika sebuah perangkat itu harus dilengkapi dengan banyak gambar, banyak label petunjuk, banyak instruksi, maka desain itu sudah dikatakan gagal. Ini yang terjadi. Ini yang ada di dalam
prinsip usability. Jadi kalau ternyata banyak petunjuknya seperti ini, berarti ini gagal. Tapi kalau ini semakin sedikit desain itu, semakin sedikit petunjuknya, dan orang itu bisa menggunakan itu dengan mudah tanpa harus membaca petunjuk, tanpa harus memahami petunjuk dengan dengan susah, maka usability dikatakan baik. Ya, kira-kira begitu. Jadi usability itu dalam prakteknya seringkali dipadankan dengan user friendliness. Ya. Nah, usability itu pada prakteknya gitu ya. Ya, ada namanya usability engineering di samping usability itu sendiri. Ya, usability engineering itu apa? Rekayasa sebetulnya. Jadi rekayasa pada sebuah perangkat yang biasa kita gunakan supaya orang itu mudah menggunakannya. Jadi proses untuk merekayasanya itu disebut sebagai usability engineering. Ya, nah ini ya secara umum itu kalau kita dalilkan itu begini. Usability adalah the extent to which a product can be used by specified user to achieve specified goal with effectiveness, efficiency, and satisfaction in specified context of use. Ya, ini adalah definisi yang tadi saya ambilkan ya dari depan dari ISO gitu ya. Nah, sementara usability engineering itu berbeda dengan usability, maka dia adalah a set of activity, sekumpulan aktivitas. Ya, jadi menggambarkan sekumpulan aktivitas that ideally take place throughout the life cycle of the product, with significant activities happening in the early stage before the user interface has even been designed. Artinya adalah bahwa usability engineering adalah sekumpulan aktivitas yang sengaja kita lakukan, begitu ya. Dan seringnya kita lakukan di depan ya, di early stage ya, di bagian awal ya, dalam kita mengembangkan sebuah produk ya yang nanti pengembangan ini ya, set of activities ini seringkali itu selesai itu lebih awal daripada produk itu jadinya, produk itu selesai begitu ya. Jadi di sini akan menggambarkan sebuah sekumpulan aktivitas yang memang kita lakukan sedemikian rupa untuk ya menjamin bahwa produk itu bisa diterima masyarakat dengan lebih baik. Maka dilakukan pada early stage ya. Early stage dari pengembangan sebuah produk tersebut. Ya. Nah, ya nanti kalau kita lihat usability atributnya apa aja. Ya. Jadi dalam atribut usability itu ada 6 ini. Nah, 6 inilah yang nanti akan kita lakukan rekayasa bagaimana caranya sebuah perangkat kita itu ya pada saat kita merancang, di awal-awal kita merancang itu sudah memperhatikan aspek effectiveness-nya, sudah memperhatikan aspek efisiensinya, memperhatikan aspek error-nya. Sehingga ya yang namanya usability engineering itu kita lakukan ya pada saat ya kita sedang merancang sebuah produk. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat usability atribut, apa aja atributnya? Atribut apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita merancang tadi? Yang pertama adalah effectiveness. Itu akan menggambarkan completeness with which user achieve their goal. Ya. Completeness menggambarkan apa? Menggambarkan ya orang itu bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna atau enggak, dengan komplit atau enggak, untuk mencapai tujuannya. Maka kalau ini orang bisa menyelesaikan ya tasnya dalam mengerjakan dengan menggunakan aplikasi tertentu, maka dia dikatakan efektif karena dia bisa menyelesaikan dengan baik. Contoh sederhana begini, Anda tahu ya aplikasi Mandiri itu kan baru sekarang, ini namanya Livin Mandiri. Ya, maka ketika Anda masuk ke dalam user interface Livin Mandiri itu, Anda bisa menyelesaikan nggak tugas untuk misalnya dalam mengecek saldo, misalnya tugas saya dalam melakukan transfer. Kalau ternyata Anda tidak bisa melakukan itu, sulitnya, Anda katakan sulit ya, maka efektifness-nya rendah. Kita katakan rendah karena tadi effectiveness itu dikatakan completeness. Anda menyelesaikan pekerjaan melakukan transfer itu sudah bisa selesai atau enggak? Kalau jangan-jangan enggak bisa selesai, Anda harus mencari-cari cara, mencari informasi begitu ya, maka itu enggak efektif alat itu. Ya, kemudian yang kedua adalah learnability. Ya, atribut learnability. Apa learnability ini? Menggambarkan ease of learning, menggambarkan tingkat kemudahan dipelajari for novice user, ya, pengguna pemula. Ya, Anda bayangkan ya,
Kenapa yang namanya aplikasi Pokemon Go beberapa waktu yang lalu, kemudian Angry Bird itu sangat-sangat banyak sekali penggunanya, ya. Karena ternyata setelah dipelajari, ternyata user baru pun ya itu tidak perlu banyak belajar, ya, tapi dia sudah bisa langsung mahir menggunakan games tadi itu. Apakah Pokemon Go, apakah game apa tadi itu Angry Bird, ya, sangat mudah sekali. Ya, maka dikatakan learnability-nya tinggi kalau sangat mudah. Kemudian berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini apa? Efisiensi ini kalau kita tahu adalah steady state performance of the expert user. Ya, performa yang apa ya? Performa yang stabil gitu ya. Ketika seorang user itu expert itu menggunakannya. Ya, efisiensi itu menggambarkan ya berapa lama lah kira-kira orang yang expert itu piawai menjadi terbiasa dengan aplikasi yang sedang dia buat. Gitu ya. Kira-kira begitu. Itu adalah efisiensi. Kemudian yang kemudian adalah memorability, menggambarkan ease of using system intermittently for casual user. Tingkat kemudahan di mana sebuah sistem itu ya dipakai oleh orang yang sifatnya itu intermittent. Jadi bukan pengguna yang acak, tidak, tapi pengguna yang intermittent, yang tertentu. Kalau handphone itu biasanya kan ya sudah Anda pakai terus gitu kan. Ya kan? Ya misalnya adalah WA, Anda pakai terus WA itu. Tapi coba kalau kita lihat aplikasinya adalah Google Calendar di handphone kita. Mungkin kita bukan pengguna setiap saat, tapi kita hanya intermittent. Sekali ini pakai, kemudian besok enggak, kemudian baru bulan depan lagi pakai lagi. Ya, itu disebut sebagai intermittent user. Nah, maka intermittent itu kadang-kala orang itu lupa karena dia menggunakannya tidak setiap saat. Maka kita ukur dengan aspek memorability. Ya, kemudian yang kelima adalah error. Error rate for minor and catastrophic error. Ini menunjukkan apa? Atribut yang menggambarkan berapa besar atau berapa banyak error yang Anda buat ketika menggunakan aplikasi itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah satisfaction, menggambarkan how pleasant system is to use, ya, menggambarkan ya seberapa puas seseorang itu ya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah atribut usability yang bisa kita pakai. Jadi ada 6. Ya. Nanti detailnya bisa Anda baca di sini, kira-kira itu sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa effectiveness itu menunjukkan ini selesai nggak tugasnya, learnability mudah dipelajari atau enggak, efisiensi itu ya menggambarkan ya apa ini ya steady state perform waktunya cukup lama enggak, atau sebentar. Ya, memorability menggambarkan sinopsis intermittent user tadi itu untuk menggunakan lagi suatu saat lain itu dia mudah ingat atau justru malah lupa sama sekali. Ya, kira-kira begitu. Ya, nah, ya, lalu pertanyaannya gimana cara kita mengukur usability? Ada 3 tahap, ada 3 cara. Bisa mengukur secara eksploratory, bisa mengukur secara formatif, bisa mengukur secara sumatif. Ya. Exploratory itu adalah how is it or will it be used, menggambarkan ya kita evaluasi yang kita lakukan ini pada saat kita gunakan. Ya, jadi exploratory itu menjelaskan di bawah ini, explore current states and the potential design space for new design. Ya, apa yang dilakukannya? Ya, ternyata dilakukannya ada done before interface development. Jadi kita lakukan di depan ini ceritanya. Ya, jadi kita lakukan di depan. Jadi kita membuat user interface gitu kira-kira. Kira-kira supaya orang itu mudah memahami itu gimana? Nah, kita rancang gitu. Jadi kita rancang, ya, kemudian kita lakukan pengukurannya itu, ya walaupun user interface itu belum selesai dibuatnya, ya, karena di sini emang sifatnya adalah pada saat kita membuat itu kita coba evaluasi. Ya, pada saat kita membuat itu kita evaluasi. Bahkan skripnya sebelum kita buat sudah kita pikirkan cara mengevaluasinya dan lain sebagainya. Ya, gimana caranya? Caranya ini kita pelajari bagaimana software sejenis itu dipakai. Ya.
Kira-kira berapa lama orang berinteraksi menggunakan itu? Tujuannya apa penggunaan software itu? Jadi ini bisa kita lakukan dan before interface development, ya. Sebelum interface kita buat, ya, dan pada saat tahap awal pada saat interface kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah namanya formative, ya. Formative itu adalah inform the design process and help improve on interface during design. Nah, ini intinya adalah kita lakukan done during interface development. Kita lakukan pada saat kita melakukan ini apa namanya, kita melakukan pembangunan, ya, pembuatan user interface. Jadi kita lakukan secara paralel. Ya, pada saat kita buat, maka kita ujikan pada seseorang gitu ya. Kira-kira apa? Orang itu mengalami salah ketika apa? Orang itu mengalami kegagalan menggunakan aplikasi ini nggak sampai ke goalsnya itu karena apa? Itu diidentifikasi pada saat kita mengembangkan user interface-nya. Sebentar ya Pak, saya ada panggilan dari Hasan. Sebentar ya, nanti saya lanjut lagi ya. Siapa Pak? Untuk yang jenis yang kedua, ya, formatif, itu adalah dilakukan selama proses, ya, interface development. Kalau yang tadi, ya, exploratory ini ya, exploratory itu dia dilakukan sebelum user interface itu dibuat dan di bagian awal pada saat dia menginisiasi pembuatan user interface. Nah, ini exploratory. Tapi kalau yang formatif ini kita lakukan selama proses pengembangan user interface-nya. Jadi dia bikin tes gitu. Jadi selama itu belum final dia akan terus ngetes. Nah, ini prosesnya yang dilakukan selama pengembangan interface development. Ya, kemudian yang berikutnya adalah summative. Summative ini adalah assess the overall quality of the interface, ya, dan once interface is finished, ya. Ya. Jadi kapan dilakukan? Ini menjelang akhir dan atau ya setelah semua sudah selesai dibuat. Jadi kalau misalnya gini contohnya, summative itu kalau kita sekarang game Angry Bird ya, atau mungkin game Angry Bird sudah nggak banyak ya sekarang, Mobile Legend gitu ya, ya atau FF gitu kan. Nah itu kan sudah di launching tuh. Kita sudah memainkannya, kemudian kita diukur, ditanyain, kira-kira mudah nggak sih, usability-nya bagus atau enggak? Ya? Karena apps sudah di launching, sudah lewat fase riset, gitu ya. Maka kita ketika ditanyai ya, atribut usability-nya, maka itu disebut sebagai pengukuran sumatif, ya, karena memang sudah selesai. Ya, maka mana sih yang terbaik? Ya, masing-masing punya tujuan, pada prinsipnya punya tujuan, gitu ya. Kalau di depan yang exploratory itu ya di depan tujuannya adalah ya supaya nanti pada saat jadi produk itu nggak terlalu banyak bongkarnya. Ya, kalau pada saat formatif ya tujuannya adalah mungkin untuk meningkatkan ya level dari kepuasan si konsumen. Ya, karena pada saat dia belum selesai dia diperbaiki, belum selesai kita perbaiki untuk dapat optimum kepuasan. Atau kalau sumatif ya untuk tujuan perbaikan begitu ya. Ya, maka masing-masing punya tujuan gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa usability itu engineering nggak bisa kita cekat di belakang saja, itu di summative tok ini nggak bisa. Maka harus dilakukan yang sebelum-sebelumnya, baik exploratory maupun formatif. Ya. Nah, bentuk lain dari penerjemahan exploratory, summative dan lain sebagainya tadi itu selain dilakukan sebelum, dilakukan pada saat gitu ya, maupun dilakukan setelah, maka bisa juga didefinisikan begini. Kalau exploratory itu when the cook, contohnya adalah when the cook test other cook soup. Ya, maka kita membuat software, ya. Software kita itu nanti dicek sama orang lain, pengembang software lain, maka disebut sebagai exploratory. Ya. Kemudian kalau yang formatif adalah when the cook test his own soup while making it. Ya, pada saat kita itu memasak, kemudian kita nyobain masakan kita rasanya kayak apa, maka itu disebut sebagai formatif. Atau kita mengembangkan sebuah alat, software, kemudian di tengah-tengah belum bisa kita coba kira-kira ini mudah dipakai atau enggak, maka disebut sebagai formatif. Jadi kita ngecek untuk kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah exhumative, itu adalah when the guest ya taste the soup. Orang lain di luar lingkaran kita itu yang melakukan
pengujian ya, atau mencoba melakukan evaluasi. Maka tidak disebut sebagai sumatif. Contohnya adalah ya kalau kita di Master Chef lihat itu ya, maka si kandidat Master Chef-nya itu kan hasil makannya kan dikritik ya sama para juri. Nah, ini disebut sebagai sumatif. Nah, para juri itu ngeceknya kapan? Ya setelah selesai memasak kan begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu beda-bedanya di situ. Nah, pertanyaannya adalah metodenya ini ada apa aja sih yang bisa kita pakai gitu ya. Metodenya ada ini yang Bapak bisa lihat ya. Kalau before implementation atau exploratory, biasanya orang menggunakan observational study. Ya, dia melakukan ini studi dari literatur, kira-kira button yang nyaman untuk gunakan orang itu kira-kira kalau button exit itu ukurannya seberapa, warnanya merah atau warna yang lain ya. Nah, itu dia belajar dari apps yang lain. Jadi kita melakukan studi observasi terhadap beberapa apps yang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah during implementation. Ya, biasanya metodenya adalah think aloud gitu ya. Bisa juga menggunakan heuristic evaluation atau cognitive walkthrough gitu ya. Atau guideline checklist. Ya, singkat kata benar begini. Ya. Cognitive walkthrough itu yang paling banyak ya, yang paling sering ya kita pakai. Jadi misalnya adalah sebuah aplikasi untuk melakukan fungsi ini aplikasi untuk ini aplikasi e-banking aja lah gampang deh. Cognitive walkthrough itu berarti gini, saya sebagai peserta ya usability testing itu dikasih tugas ya. Tugasnya itu ada 3, melakukan transfer, mengecek saldo, ya, sama melakukan mengecek saldo, ya, melakukan transfer, ya, sama dia melakukan pembelian, ya, misalnya begitu. Maka tugas itu harus saya lakukan. Ya, kemudian saya ketika melakukan itu diukur, dievaluasi sama si observernya. Maka disebut sebagai cognitive walkthrough. Ya, maka disebut sebagai walkthrough. Ya, Anda berjalan menggunakan software itu sebagaimana normalnya. Maka pada saat kita menggunakan software sebagaimana normalnya, maka kita akan diukur. Itu disebut sebagai cognitive walkthrough. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sumatif. Metodenya ada pakai kuesioner, bisa pakai formal eksperimen, bisa pakai guideline scoring dan lain sebagainya. Intinya adalah nanti kita lakukan di belakang ya kegiatan sumatif ini. Bisa pakai kuesioner, paling banyak pakai kuesioner. Bisa pakai formal eksperimen ya. Formal eksperimen itu ya orang melakukan pengoperasian alat itu kemudian nanti diukur, nggak tahu dengan waktu kerja atau diukur tingkat kelelahannya atau diukur yang lain-lain. Oke, ya. Lalu tahapannya gimana di dalam kita melakukan engineering, usability engineering itu? Yang pertama adalah kita harus paham, know the user. Kenapa harus kita lakukan pemahaman? Kita harus tahu usernya dulu. Karena pada prinsipnya adalah tadi kita lihat di depan adalah specified range of the users. Kalau Anda membuat aplikasi itu misalnya adalah untuk ini ya orang anak milenial ya, maka aplikasi itu ya Anda harus paham anak milenial ini maunya kayak apa, harapannya kayak apa, perspektifnya kayak apa, itu kita harus tahu ya. Jadi kita identifikasi dulu itu, know the usernya. Karena nggak sama orang milenial untuk aplikasi misalnya adalah internet banking itu nggak sama ya ininya harapannya dengan si orang dewasa yang sudah punya penghasilan sendiri, nggak sama. Kemudian yang kedua adalah usability benchmarking, melakukan benchmarking dari beberapa apps atau beberapa produk lain yang ada dalam sekitar kita. Ya, analyze competing product or interface heuristically and empirically. Ya, lakukan analisa terhadap produk kompetitor kita ya secara heuristik dan secara empiris. Secara uji coba. Ya, maka itu yang kita lakukan. Kemudian adalah goal oriented, tentukan tujuannya kita apa. Goalnya itu apakah kita itu mengecek orang ini menggunakan aplikasi GoPay itu untuk order Gojek,
atau top up pulsa, atau mungkin tujuan yang lain, itu harus diidentifikasi. Seperti saya bilang tadi ya, sebuah aplikasi ini usable-nya bagus untuk misalnya adalah belanja ya, misalnya aplikasi adalah belanja makanan, tapi nggak cukup bagus Gojek ini untuk misalnya adalah main order mobil ya, mobil itu nggak cukup bagus. Nah itu kira-kira, jadi harus tahu goal orientednya ke arah mana, ngukur yang mana, fitur yang mana ya. Nah sekarang berikutnya adalah ya terkait dengan ini apa namanya apa ya, kan manfaat dari usability itu ke arah mana? Increase productivity for user, yang meningkatkan produktivitas pengguna ya, karena apa? Lebih cepat ya, lebih cepat paham, lebih cepat dia terbiasa menggunakan sebuah perangkat ini. Kemudian increase usage level, maka kalau sebuah aplikasi itu sangat tinggi usability-nya kayak Angry Bird itu, yang download itu banyak nggak karu-karuan ya, banyak yang akan menggunakan karena usage levelnya memang dipengaruhi dari usability ini. Semakin mudah ya makin banyak, apabila semakin banyak sih penggunanya. Kemudian reduce training and documentation cost ya, mengurangi biaya training ya, karena sudah dirancang dengan sebaik mungkin ya, orang nggak perlu baca lagi tapi dia sudah langsung paham ya. Kemudian reduce support cost, biaya untuk mensupport, biaya untuk misalnya menyediakan call center untuk melayani keluhan-keluhan, melayani gangguan-gangguan ya selama penggunaan aplikasi Gojek dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah reduce development time and cost ya, mengurangi ya waktu untuk pengembangan dan juga biaya pengembangan. Ini sangat kita kurangi karena pakai usability tadi, karena sudah kita tahu kira-kira dari pengalaman orang lain itu sebetulnya itu kira-kira harus begini aplikasinya, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir adalah minimize or off-rate development and other post-release work, meminimalkan ya pekerjaan-pekerjaan ya yang iteratif yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya karena kadang-kala kurang cukup visible, kurang cukup bagus, maka kita harus perbaiki lagi ya, padahal itu sudah lewat masa pekerjaan itu. Nah di bagian-bagiannya Anda lihat beberapa contoh gambar yang menunjukkan usability ya. Tidak hanya yang ngomong usability, tapi juga beberapa di antaranya itu sangat indah untuk dilihat, sangat bagus, sangat menarik untuk dilihat gambarnya. Kemudian yang ini contoh yang lain dari usability, bisa langsung dipahami atau enggak. Ini juga menunjukkan usability. Kira-kira di sini gimana usability-nya? Menunjukkan apa sih? Ini lahan untuk parkir ya. Kira-kira menggambarkan apa? Kayak parkirnya lurus nih. Biar menghadap mundur. Ya, untuk orang parkir itu biar ada penandanya. Biar sudah lurus, sudah masuk ke wilayah parkirnya dia atau enggak, atau mungkin justru nerobos yang di sebelahnya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke, habis ya, materi udah habis ya, kira-kira gitu ya. Jadi terkait dengan usability itu banyak contoh kasusnya. Remote AC, remote TV. Ini kalau lihat remote ya, remote kalau Anda lihat remote itu seperti ini, contoh remote. Ini remote, kita lihat tombol power itu baik di TV, kemudian di AC, kemudian di perangkat audio video lainnya, logonya selalu sama, sebuah lingkaran, kemudian ada garisnya di atas. Nah, ini adalah bagian dari rancangan desain yang kita gunakan standar, sehingga di sini sudah berlaku eksplorator, sudah kita terapkan pada saat kita merancang. Nanti ada yang gambarnya menunjukkan pause, itu gambarnya apa, itu sudah teridentifikasi dengan mudah. Itu contohnya ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain. Dan contoh-contoh lain itu bisa Anda temukan ya di YouTube begitu ya. Di YouTube ada beberapa contoh
kasus-kasus usability yang bisa Anda simak. Ya. Nanti insya Allah saya akan sempatkan untuk mengupdate classroom kita. Kebetulan kemarin kayaknya saya belum sempat update ya materi ini di sana ya. Kan lagi banyak kesibukan sekali di beberapa hari belakangan ini. Nanti insya Allah akan saya update di sana termasuk juga dengan beberapa YouTube begitu yang bisa menggambarkan terkait dengan disability. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya kira kasus ini banyak dan mungkin Anda punya beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya di kesempatan kali ini. Kapten Joni ingin bertanya Pak dosen. Ya, silakan Pak. Mengenai tadi seperti yang disampaikan untuk disability dalam suatu peralatan. Untuk contohnya seperti sign atau tanda-tanda yang berada di dalam tempat umum. Ada untuk suatu di beberapa negara menggunakan bahasa negaranya sendiri, tapi tidak ada bahasa Inggris. Apakah itu termasuk kelemahan dari disability-nya Pak? Demikian. Contoh kayak di Arab itu nunjuk jalannya pakai bahasa Arab gundul, sementara untuk yang bahasa Inggrisnya tidak ada, seperti itu kan. Kelemahannya atau bukan? Ya, pada beberapa tempat sudah dilengkapi ya supaya para pengunjung yang dari berbagai macam latar belakang negara itu bisa menggunakan dengan mudah. Ya. Contoh di Masjid ITS itu sudah kita lengkapi dengan beberapa bahasa yang orang-orang tuh ada di ITS gitu ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian juga ada bahasa Afrika, karena kita juga punya banyak mahasiswa dari Afrika. Kemudian juga ada bahasa Prancis, bahasa Latin, ya karena juga kita punya beberapa mahasiswa exchange juga dari sana. Contoh, bahwa memang betul katanya Pak Jadi tadi bahwa tidak hanya persoalan yang terkait dengan penunjuk arah gambarnya saja, tapi juga mungkin kata-kata begitu ya, yang bisa kita kita bisa tampilkan di sana supaya yang dari berbagai macam latar belakang negara itu bisa juga memahami maksud dari tanda itu apa, signage itu. Betul Pak. Jadi memang demikian. Ya. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan dari yang lain. Ini Bapak, timbannya. Silakan Pak. Seperti kemajuan teknologi pada handphone Bapak, itu ada kemudahan-kemudahan mungkin yang tadinya kamera fokus menjadi kamera tidak fokus menjadi kamera fokus. Apakah itu termasuk disability engineering atau bukan Pak? Kemajuan teknologi setiap kamera fokus sama tidak fokus Pak? Maksudnya seperti kemajuan teknologi pada HP sendiri, kan banyak fitur-fitur yang tadinya belum ada kemudian ada. Itu apakah bisa dibilang sebagai usability engineering atau bukan? Oke. Nah itu ada yang kontennya itu membahas terkait dengan ini ya, teknologi ya. Ya. Jadi belum tentu itu berhubungan dengan usability Pak. Kalau misalnya adalah arahnya adalah bagaimana sih sebuah ini yang mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan, ya berarti konteksnya usability. Tapi kalau tidak ada unsur itu, maka ini bukan bagian dari usability Pak, tapi bagian dari pengembangan teknologi itu sendiri gitu ya. Siap. Jadi memang itu pengembangan teknologi Pak. Ada kalanya begitu Pak. Ada kalanya memang tuntutan dari pengembangan teknologi itu sendiri, bukan dari tuntutan dari kebutuhan untuk meningkatkan usability-nya. Ya, jadi tergantung case-nya sebetulnya ya Pak. Siapa Pak? Silakan, mungkin ada lagi. Izin bertanya Bapak dosen. Ya silakan. Ya, izin bertanya untuk tadi dari Bapak dosen menjelaskan untuk penekanan biaya bisa dilaksanakan untuk meminimalisir penelitian awal atau melihat dari yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Berkaitan dengan itu, apakah pada saat produk tersebut akan didistribusikan, itu kan harus ada pengesahan dari lembaga terkait masa keamanan barang tersebut dengan menyantumkan hasil dari
percobaan, apakah di situ diabaikan atau bagaimana? Coba. Percobaannya ya. Siap. Tadi untuk apa? Untuk evaluasinya. Bisa digunakan untuk mengurangi untuk penelitian yang akan dilaksanakan dengan mengambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sedangkan betul. Untuk ininya harus mencantumkan hasil dari penggunaan tersebut. Ya betul Pak. Pada prinsipnya tidak harus kita lakukan sendiri, kita akan melakukan sendiri, tapi kita bisa merujuk kepada penelitian terdahulu. Makanya kan ada exploratory gitu ya. Dengan kita merujuk pada penelitian terdahulu dan sebagainya, maka itu kita cukup efisien di dalam mengelola pengembangan user interface itu. Karena kita sudah merujuk pada yang sebelum-sebelumnya. Maka ya kemungkinan kecil lah akan produk itu akan ditolak ya, karena dalam mengembangkan sudah memperhatikan permintaan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi karena sudah punya basisnya, maka ya kita akan lebih hemat begitu ya kira-kira. Bisa menjadi. Ya, itulah kelebihannya. Andai kata itu nggak ada, maka ya akan sangat mahal ini dilakukan. Ya, andai kata begitu, maka juga akan lebih banyak orang menggunakan sumatif maupun formatif ya. Yang exploratory nggak banyak karena nggak ada record dari sebelum-sebelumnya. Siap Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Izin Bapak, izin bertanya. Silakan Pak. Izin Bapak, untuk usability ini apakah termasuk dalam kemasan makanan, Jin? Maksudnya desain gambarnya? Ya, sebagai contoh, Jin, ini kami punya contoh. Di tangan kami ini ada Nutrisari, Jin. Dengan Popni, Jin. Ini di Nutrisari ini tertulis open here. Dan di sini juga tertulis buka sampai batas ini, Jin. Padahal kan kedua hal itu sudah awam untuk dilakukan gitu, Jin. Apakah itu tidak mubazir? Seandainya hal tersebut tidak dicantumkan, apakah akan bermasalah, Jin? Oke. Prinsipnya gini, Pak. Tadi kan sudah saya sebutkan ya. When simple thing needs a lot of design, label, picture gitu ya, maka desainnya gagal. Ya, sama seperti hal tadi Pak. Ketika untuk membuka saja harus ada labelnya sendiri, maka desainnya gagal. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau kita mengatakan usability yang baik itu adalah orang nggak perlu diajarin, ya, tapi dia sudah paham, sudah tahu gitu ya. Sudah tahu bahwa ini tuh akan digunakan untuk ini gitu ya. Itu saya bilang bagus sekali seperti itu. Ya, maka mungkin pada konteks yang tadi makanan minuman itu mungkin di sana tidak terlihat begitu ya, sehingga tidak terlihat dengan baik ya, sehingga harus ditampilkan gitu ya. Nah, atau misalnya tadi kalau pop itu dibuka sampai sini tuh akan rusak, maka kasih keterangan ya dibuka sampai bagian sini supaya nggak rusak, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa bagian di sana terkait dengan usability, ada juga yang enggak, yang justru mungkin justru mungkin menambahkan itu termasuk pemborosan, karena pada prinsipnya semakin banyak yang ditampilkan ya desain kita itu gagal sebetulnya, kira-kira gitu ya Pak. Ya Bapak, terima kasih. Ya, oke, gitu ya. Mungkin ada lagi. Insya Allah nanti akan saya upload ya di Classroom, nanti Bapak bisa lihat di sana, termasuk juga beberapa konten YouTube yang menunjang dari materi usability ini ya. Nah nanti ada juga Bapak juga bisa ya mempelajari beberapa paper lain, gimana sih cara ngukur dengan menggunakan heuristic evaluation misalnya ya. Nanti insya Allah akan saya upload juga ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan dulu ya Pak ya. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih perhatiannya. Nanti bisa dilanjut dengan mempelajari di Classroom ya materi kita hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.